Mari kita subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya supaya saya makin semangat untuk update video-video terbaru. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Furkoni. Di video kali ini kita akan belajar tentang matematika dasar. Di sini saya memiliki beberapa contoh soal, mulai dari operasi pada bilangan bulat, operasi pada bilangan desimal, persentase, kemudian operasi pada bilangan pecahan. Kita akan bahas satu persatu dengan cara yang lebih cepat dan mudah. Seperti apa caranya? Yuk kita simak pembahasan berikut ini. Oke, kita mulai dari operasi bilangan bulat. Saya memiliki beberapa contoh soal. Yang pertama, 9 ditambah 15 dikali 16. Perhatikan teman-teman, di sini ada operasi penjumlahan dan juga operasi perkalian. Bila teman-teman menemukan soal yang seperti ini, teman-teman harus mengoperasikan perkaliannya terlebih dahulu. Karena derajat operasi perkalian itu lebih tinggi daripada operasi penjumlahan. Nah, sehingga kita operasikan perkaliannya terlebih dahulu. Di sini 15 dikali 16 itu hasilnya 240. Maka bisa kita tulis 9 ditambah dengan 240. Maka hasilnya adalah 249. Oke, gampang banget ya teman-teman. Sekarang kita coba soal yang kedua. Di sini ada 18.592 dikurangi dengan 18.511, kemudian dibagi dengan 9. Perhatikan teman-teman, di sini ada tanda kurungnya. Sehingga kita operasikan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, di sini kan sama-sama 18.500 nih. Jadi kita abaikan saja 3 angka yang di depan. Nah, kita operasikan saja 92 dikurangi 11. Maka hasilnya 81. Berarti operasinya menjadi 81 dibagi dengan 9. Maka hasilnya adalah 9. Oke, gampang banget ya teman-teman. Sekarang kita ke soal yang ketiga. Nah, di sini soalnya agak panjang nih. 5.100 dikurangi 450 ditambah 7.000 dibagi 20. Nah, perhatikan teman-teman, di sini ada operasi pengurangan, penjumlahan, dan pembagian. Nah, di sini operasi pembagian itu sederajat dengan operasi perkalian, sehingga lebih tinggi daripada operasi pengurangan maupun penjumlahan, sehingga kita operasikan terlebih dahulu. Nah, berarti 7.000 dibagi dengan 20, hasilnya 350. Jadi, bisa kita tulis di sini 5.100 dikurangi 450 ditambah 350. Nah, sebenarnya teman-teman, kita itu harus mengoperasikan mulai dari depan kemudian baru yang di belakang. Tapi kita bisa mengoperasikan yang di bagian belakang terlebih dahulu. Nah, di sini kan 5.100 dikurangi 450. Itu kan sama seperti 5.100 ditambah negatif dari 450. Kemudian ditambah dengan 350. Sehingga bisa kita tulis menjadi seperti ini. Nah, karena di sini sama-sama operasi penjumlahan, maka kita bebas nih mau operasikan yang di depan dulu maupun yang di belakang dulu. Kalau saya lebih milih operasikan yang belakang terlebih dahulu. Di sini negatif 450 ditambah 350. Maka hasilnya adalah negatif 100. Nah, jadi di sini bisa kita tulis 5.100 ditambah dengan negatif 100 atau 5.100 dikurangi dengan 100, maka hasilnya adalah 5.000. Nah, kalau kayak gini kan ngitungnya bisa lebih mudah nih. Nggak usah
ribet-ribet kita ngurangi yang di depan kemudian baru dijumlahkan lagi. Itu terlalu lama. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang keempat. Di sini ada 125 dikali 35 dibagi dengan 7. Nah, perhatikan teman-teman. Di sini ada operasi perkalian maupun operasi pembagian. Nah, teman-teman bebas nih mau lakukan operasi perkalian dulu atau pembagian terlebih dahulu karena derajatnya ini sama. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih milih kita operasikan yang belakang terlebih dahulu karena angkanya itu lebih kecil. Berarti di sini 125 dikali 35 dibagi 7 itu hasilnya 5. Nah, jadi bisa kita tulis menjadi seperti ini. 125 dikali dengan 5. Nah, kalau kayak gini kita ngitungnya bisa lebih mudah. Maka hasilnya adalah 625. Oke, gampang banget ya teman-teman untuk melakukan operasi bilangan bulat. Ingat, teman-teman harus dahulukan operasi perkalian atau pembagian, kemudian baru operasi pengurangan maupun penjumlahan. Atau jika ada tanda kurungnya ini, teman-teman dahulukan operasi yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu operasi bilangan desimal. Kita mulai dari operasi penjumlahan terlebih dahulu, teman-teman. Di sini ada 0,56 ditambah dengan 1,352. Kita tulis secara menurun, teman-teman. Berarti di sini 0,56, bawahnya 1,352. Perhatikan cara penulisannya, teman-teman. Di sini komanya itu harus selalu sejajar. Nah, untuk mempermudah perhitungan, kita beri angka 0 di sebelah sini. Nah, sekarang kita langsung jumlahkan saja. 0 ditambah 2 itu 2. 6 ditambah 5 itu 11, berarti nyimpen 1. 1 ditambah 5 itu 6. 6 ditambah 3 itu 9. Nah, komanya juga ikut turun. 0 ditambah 1, hasilnya 1. Maka hasil penjumlahannya adalah 1,912. Oke, sekarang kita menuju ke operasi pengurangan. Di sini 0,19 dikurangi 0,012. Kita tulis lagi secara menurun, teman-teman. Aturannya sama seperti tadi. Komanya harus selalu sejajar. Nah, untuk mempermudah perhitungan, kita beri angka 0 di sebelah sini. Oke, kita langsung operasikan saja. 0 dikurangi 2, itu nggak bisa, berarti minjem 1 yang di depannya. Berarti di sini jadi 10. 10 dikurangi 2, hasilnya 8. Di sini karena sudah diambil 1, berarti jadi 8. 8 dikurangi 1, hasilnya 7. 1 dikurangi 0, hasilnya 1. Kemudian 0 komanya ini kita turunkan juga. Maka hasil pengurangannya adalah 0,178. Oke, gampang banget ya teman-teman untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita menuju ke operasi perkalian. Di sini ada 0,3 dikali dengan 0,25. Oke, sekarang kita tuliskan secara menurun, teman-teman. Karena ini operasi perkalian, maka saya bebas mau menuliskan bilangan yang mana terlebih dahulu. Di sini saya tuliskan 0,25 dikali dengan 0,3. Mengapa saya menuliskan seperti ini? Untuk mempermudah perhitungannya, teman-teman. Karena kalau 0,25-nya itu di sebelah bawah, itu akan ada dua rangkaian bilangan. Dan itu memperlambat perhitungan kita, teman-teman. Sehingga lebih baik kita tuliskan menjadi seperti ini. Oke, kita kalikan saja. 3 dikali 5 itu 15.
berarti di sini nyimpen 1. 3 dikali 2, berarti hasilnya 6, ditambah 1, hasilnya 7. Nah, terus komanya gimana? Apakah langsung lurus? Oh, tidak teman-teman. Perhatikan kedua bilangan ini. Bilangan pertama ada 2 angka atau bilangan di belakang koma. Nah, bilangan yang kedua ada 1 angka di belakang koma. Maka hasil perkaliannya harus ada 1, 2, 3. Harus ada 3 angka di belakang koma. Berarti hasil perkaliannya menjadi seperti ini. 0,075. Nah, kita tulis hasilnya di sini. 0,075. Oke, sekarang kita menuju ke operasi pembagian. Di sini ada 1,5 dibagi dengan 0,25. Nah, untuk mempermudah perhitungan kita, lebih baik kita hilangkan tanda koma ini, teman-teman. Gimana caranya? Kita kalikan dua bilangan ini dengan bilangan yang sama. Nah, kita kalikan kedua bilangan ini dengan 100. Jadi di sini 1,5 dikali 100 dibagi dengan 0,25 dikali dengan 100. Nah, 1,5 dikali 100 itu kan 150. Kemudian dibagi dengan 0,25 kalau dikali 100 itu kan 25. Jadi operasi pembagiannya menjadi seperti ini. 150 dibagi dengan 25. Nah, apakah hasilnya sama? Tentu saja sama, teman-teman, karena kedua bilangan ini kita kalikan bilangan yang sama. Nah, jadi 150 dibagi 25, maka hasilnya adalah 6. Oke, gampang banget ya, teman-teman. Sekarang kita menuju ke operasi yang selanjutnya, yaitu persentase. Perhatikan soal berikut ini, teman-teman. 20% dari 240.000. Secara matematis bisa kita tulis menjadi seperti ini. 20 per 100 dikali 240.000. Nah, di sini 20 per 100 bisa langsung kita sederhanakan menjadi 2 per 10. Nah, di sini 240.000 kita sederhanakan juga. Kita bagi dengan 10. Jadi di sini nolnya hilang 1 dibagi dengan 10. Oke. Berarti di sini menjadi perkalian antara 2 dikali dengan 24.000. Maka hasilnya adalah 48.000. Oke, kita coba satu contoh soal lagi. Di sini ada 25% dari 60.000. Secara matematis bisa kita tulis menjadi seperti ini. 25 per 100 dikali dengan 60.000. Nah, di sini 25 per 100 bisa langsung kita sederhanakan. 25 dibagi 25 itu 1. Kemudian 100 dibagi 25 itu 4. Jadi di sini operasi perkaliannya menjadi 1/4 dikali dengan 60. Nah, di sini 60 kita bagi langsung dengan 4. Maka hasilnya adalah 15. Jadi operasi perkaliannya menjadi 1 dikali 15.000. Maka hasilnya adalah 15.000. Oke, gampang banget ya, teman-teman, untuk menghitung persentase. Sekarang kita menuju ke operasi yang selanjutnya, yaitu operasi pecahan. Kita mulai dari operasi penjumlahan. Di sini ada 3 per 7 ditambah dengan 2 per 5. Karena ini operasi penjumlahan, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita ubah penyebutnya menjadi KPK dari 7 dan 5, yaitu 35.
3/7 kita ubah penyebutnya menjadi 35. 7 dikali berapa agar jadi 35? Dikali 5, maka pembilangnya ini kita kalikan 5 juga. 3 dikali 5 itu sama dengan 15. Kemudian ditambah dengan 2/5. Kita ubah penyebutnya menjadi 35 juga. 5 dikali berapa agar jadi 35? Dikali 7, maka pembilangnya ini kita kalikan 7 juga. 2 dikali 7 hasilnya itu 14. Oke, sekarang penyebutnya sudah sama. Jadi kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya. 15 ditambah 4 itu 29. Sedangkan penyebutnya itu tetap, yaitu 35. Oke, sekarang kita menuju operasi yang selanjutnya, yaitu operasi pengurangan. Di sini ada 3/4 dikurangi dengan 2/6. Karena ini operasi pengurangan, maka kita juga harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita ubah penyebutnya menjadi KPK dari 4 dan 6, yaitu 12. Kita ubah 3/4 penyebutnya menjadi 12. 4 dikali berapa agar jadi 12? Dikali 3. Maka pembilangnya ini kita kalikan 3 juga. 3 dikali 3, maka hasilnya adalah 9. Kemudian dikurangi dengan 2/6. Kita ubah penyebutnya menjadi per 12. 6 dikali berapa agar jadi 12? Dikali 2. Berarti di sini pembilangnya kita kalikan 2 juga. 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah, berarti operasi pecahannya menjadi 9/12 dikurangi 4/12. Penyebutnya sudah sama, maka kita bisa langsung mengoperasikan pembilangnya. 9 dikurangi 4 itu 5. Maka hasilnya adalah 5/12. Oke, sekarang kita menuju ke operasi yang selanjutnya, yaitu operasi perkalian. Untuk operasi perkalian, teman-teman tidak perlu menyamakan penyebutnya. Tapi teman-teman bisa langsung menyederhanakannya. Di sini ada 3 dan juga di sini ada 9. Itu sama-sama kelipatan 3. Nah, jadi kita langsung saja 3 dibagi 3 itu 1. 9 dibagi 3 itu 3. Nah, kita langsung kalikan saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Berarti pembilangnya itu 1 dikali 7 sama dengan 7. Penyebutnya 5 dikali 3 sama dengan 15. Maka hasil perkaliannya adalah 7/15. Gampang banget ya teman-teman. Sekarang kita menuju ke operasi pembagian. Di sini ada 2/7 dibagi dengan 4/9. Perlu teman-teman ketahui, operasi pembagian pecahan bisa diubah menjadi operasi perkalian dengan cara membalik pembaginya ini. Kita ubah pembilangnya menjadi penyebut, penyebutnya jadi pembilang, sehingga bisa kita tulis menjadi seperti ini. 2/7 dikali dengan 9/4. Perhatikan teman-teman, di sini kita bisa langsung menyederhanakannya. Di sini ada 2 dan 4. Itu sama-sama kelipatan 2. Nah, berarti 2 dibagi 2 itu 1. Kemudian 4 dibagi 2 itu 2. Sekarang kita kalikan saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Berarti pembilangnya itu 1 dikali 9 sama dengan 9. Kemudian penyebutnya 7 dikali 2 sama dengan 14. Oke, ternyata gampang banget ya teman-teman. Sekarang teman-teman insya Allah sudah menguasai mulai dari operasi bilangan bulat, operasi bilangan desimal, persentase, kemudian operasi bilangan pecahan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.